Miskin membuat orang bodoh. Bodoh karena tak sekolah. Tak sekolah karena tidak ada biaya. Tidak ada biaya karena miskin. Inilah rantai lingkaran setan kehidupan yang harus diputus mata rantainya. Sekolah gratis adalah solusi bagi yang merasa dirinya duafa, karena mereka menggunakan akal pikirannya dengan sungguh-sungguh. Telah diwahyukan pada Nabi Daud kitab Zabur yang isinya sesuatu yang hak atas orang yang berakal, yaitu 3 perkara. Pertama, menyediakan bekal untuk kembali kepada Allah dengan berbuat amal kebajikan maupun amal keburukan. Allah telah menciptakan 2 alam, tempat tinggal akhir, di mana kita harus memilih semau kita tanpa ada intervensi Allah yang maha pencipta akan alam semesta ini. Sehingga tiada celah bantahan yang mengatakan Allah itu tidak adil karena menciptakan manusia untuk masuk neraka yang secara fisik bukan alamnya, dan memasukkan jin ke surga walaupun secara fisik bukan juga alamnya. Adapun surga sifatnya hanya rasa kelezatan maupun rasa kenikmatan yang amat sangat, yang berkekalan di dalamnya, di mana rasa ini yang dicari manusia di dunia, sehingga mereka terperosok di dalam jurang tipuan kenikmatan sesaat berupa perzinahan yang memabukkan. Sementara neraka sifatnya hanya rasa penyiksaan dan penderitaan saja di dalamnya. Adapun kedua tempat tersebut harus diisi oleh manusia dan jin, tetapi sesuai atas kemauan masing-masing. Disinilah peran nabi dan setan memberikan penerangan agar manusia itu jangan salah memilih tempat akhir sesuai kodrat kehidupan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Tetapi ada yang dari api kembalinya ke tanah, itu atas usaha dan kemauannya yang sangat sungguh-sungguh, sehingga dia mampu merubah zat asalnya yang dari kobaran api menjadi tanah. Namun ada yang dari tanah tetapi kembalinya ke api, namun dia tetap sebagai tanah karena tanah adalah unsur zat yang lemah dan tidak mungkin menjadi api kecuali Dajjal yang telah diciptakan melebihi kemampuan manusia di kehidupan neraka. Adapun surga itu berupa tanah yang subur dan suasananya sangat makmur. Manusia
diciptakan di surga dalam kondisi lemah, namun diberi akal agar mampu membuat dirinya bisa kuat sehingga kelak bisa melawan bisikan setan yang ditakdirkan berusaha menggoda untuk menyesatkan manusia agar masuk ke neraka. Dikarenakan api butuh bahan bakar untuk dibakar agar tercipta hukum sebab akibat. Pembakaran karena ada yang dibakar. Dari gejolak penderitaan akibat penyiksaan yang kekal abadi, karena neraka itu adalah api yang membakar. Iblis dan setan, kodrat penciptaannya dari api neraka, sehingga sifat dan nasab dirinya memang menyiksa diri sendiri, meraung kesakitan layaknya gejolak api yang membakar. Itu adalah nasabnya, dan dengan rasa penderitaan dan raungan kesakitan itu dia mendapatkan kenikmatan kodratnya. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang lemah tetapi meraung, disiksa, namun kekal di dalam siksaan itu. Itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Bukankah Allah telah mengingatkan melalui walinya ketika di dunia? Neraka bukan tempatmu, wahai manusia. Itu adalah jalan yang sesat, tetapi engkau memilihnya dengan jumawa. Maka berjumawalah engkau meraung di dalam neraka atas pilihanmu sendiri. Jadi perkara kedua yaitu menyediakan ongkos untuk kehidupan. Untuk persiapan ini Allah telah mengajarkan manusia menggunakan kekuatan benda yang ada di alam seperti emas, perak, tembaga, dan benda batu mulia lain di dalam sistem untuk tukar-menukar agar menjaga kehormatan manusia itu sendiri. Tidak heran kaum Yahudi mewariskan nasab para nabi meski didikotomikan buruk secara etika dan hierarki, tetapi secara teknologi manusia di dunia mereka yang menguasai, sehingga dia dapat mengotak-atik sistem kehidupan yang telah mapan menurut suatu kaum menjadi amburadul sesuai tujuannya. Karena mereka menggunakan akal pikirannya dengan sungguh-sungguh untuk merubah keadaan dirinya. Itu harus diingat, karena mereka menggunakan akal pikirannya dengan sungguh-sungguh untuk merubah keadaan dirinya. Maka terjadilah apa yang dia inginkan. Perkara ketiga yaitu mencari kelezatan. Manusia dikodratkan mencari kelezatan di dunia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Disinilah petunjuk datang pada para nabi agar manusia menyadari kodratnya sebagai utusan di dunia, yaitu menjaga keselarasan kehidupan sehingga batas waktu yang telah ditentukan untuk kembali ke alam awal di akhir hayat nanti. Untuk kembali ke asal sesuai kodrat, maka manusia harus mendapatkan kenikmatan yang halal. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan yang halal karena kita miskin dalam segala hal?
Miskin membuat orang bodoh. Bodoh karena tak sekolah. Tak sekolah karena tidak ada biaya. Tidak ada biaya karena miskin. Inilah rantai lingkaran setan kehidupan yang harus diputus mata rantainya. Sekolah gratis adalah solusi bagi yang merasa dirinya duafa. Sebab bodoh di sini bukan cara hitung-hitungan, tetapi bodoh cara menerjemahkan masa depan. Miskin di sini bukan secara finansial, tetapi miskin dalam cara membaca masa depan. Kehadiran Sekolah Duafa Nurul Ilmi maupun Sekolah Duafa Nurul Bahari bervisi misi memperbaiki mindset berpikir yang salah arah dengan cara pendekatan kasih sayang dan pengertian, bukan secara otoriter karena merasa menjadi guru maka harus digugu dan ditiru. Bukan demikian, tetapi selaku guru hanya memberitahu ini loh kehidupan yang sebenarnya dan mengantarkan kompas kepada siswa kemana arah mau dituju sesuai bakatnya. Maaf, perbuatan ini sudah saya lakukan sejak tahun 1990 di Masjid Raya Pasar Pariaman, sehingga murid saya banyak yang sudah menjadi aparatur negara. Namun demikian, wahai saudara-saudaraku, ingat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dulu engkau adalah sampah. Dulu engkau bukan siapa-siapa yang ditelantarkan orang tuamu yang sibuk mengejar hawa karir, dan engkau datang padaku. Bukan pula aku yang mengajakmu. Datang padaku karena garismu di Lauhil Mahfuz yang menuntunku untuk mengajarmu dan berteman denganmu. Ingat, engkau sengaja kebuat kita berteman denganmu, sehingga dalam pertemanan itu aku bisa menyiasati, memberimu bekal ilmu untuk masa depanmu tanpa engkau sadari bahwa engkau sudah mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depanmu. Ini aku lakukan sesuai dengan metode pembelajaran bagi anak usia dini. Karenanya aku mengajarimu melalui bermain. Ingatlah, bukankah kita dulu bermain? Ada kalanya aku membuka ide, maka aku minta kalian untuk menerjemahkan sesuai akal pikiran kalian. Itulah sebenarnya cara pendidikan anak usia dini. Aku sudah memberikan padamu tanpa orang tuamu menyadari bahwa engkau sedang bersekolah gratis padaku. Dengan cara kita hanya bermain. Ingat, kita hanya bermain. Namun, meski kita bermain,
Ingatkah engkau ketika aku mengajarkan engkau tentang rasa keteguhan dan keyakinan? Bahwa apa yang kau inginkan pasti engkau dapati. Dengan rintangan yang luar biasa, di luar nalar orang biasa. Dan perasaanmu saat itu tidak tersakiti, walau sedikit pun, karena engkau melakukannya dengan sukacita. Karena aku tidak menyakitimu. Itulah namanya pembelajaran hipnoterapi psikis intelijensi. Dengan memasukkan saran kebajikan melalui alam bawah sadar, sehingga engkau tidak menyadari bahwa otakmu secara perlahan telah kuprogram secara hipotesa akan sesuatu yang engkau ingin capai. Dan kini engkau sudah menerima hasilnya, karena engkau sudah menjadi orang besar di masyarakat luas, menjadi pejabat negara. Mungkin banyak yang sudah penuh uban, dan aku masih seperti dahulu ketika kita bertemu. Jadi teman-teman, anak kemenakanmu yang membuat engkau malu pada teman-teman sebayamu, karena diriku yang mereka anggap rendah tidak pernah dewasa. Kalau aku bersikap dewasa seperti layaknya wali kota, bupati, kapolres, dandim, kajari, lantas siapa yang akan menemani anak kemenakanmu yang berteman secara total dan gratis pula? Padahal apa yang aku beri itu adalah pengetahuan seperti dirimu dahulu, sehingga kini engkau bisa menaikkan bahu sebelah dan menengadahkan hidung ke langit, seakan tidak siapa lagi. Bahkan kau tega mengingkari pertemuan kita dahulu hanya karena malu derajatmu jatuh, karena ternyata engkau dulunya berguru dengan orang seperti aku, bukan pada profesor, doktor, MHD, MPD, MSc. Suatu ketika nanti engkau sadar, dan mudah-mudahan aku masih ada di dunia ini, karena hutang dengan manusia bayarnya hanya di dunia, bukan di akhirat. Seperti masa sejarahmu dulu. Tetapi pemerintah tidak mengerti ini. Dia hanya tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal di dalam hukum ilmu 1 tambah 1 atau 2 tambah 5 atau 100 tambah 5 juta tetap hasilnya sama dengan 1 yang volumenya menyatu. Ingat itu. Jangan mengira mendidik anak orang lain itu sama dengan mendidik anak genetismu sendiri. Bila anak genetismu, engkau bisa mengancamnya dengan hukuman petakut, pukulan, maupun tidak memberi sesuatu kebutuhan. Karena
dia secara hukum genetik adalah bebanmu, sehingga dia terpaksa maupun tidak, dia harus patuh padamu. Itu secara genetik. Tetapi pada anak orang lain, engkau adalah orang asing baginya. Engkau tidak punya kekuatan emosional apapun yang dapat membuat dia terpaksa harus menurut pada perintahmu. Hanya cinta kasih yang total yang dapat meluluhkan hierarki nasab itu. Ya. Hanya cinta kasih yang total yang dapat meluluhkan hierarki nasab seperti itu. Seperti dirimu yang datang padaku dahulu, tanpa aku minta engkau datang, bukan? Andaikan aku berlaku seperti bayangan yang ada dalam otakmu, engkau kehendaki sehingga engkau tidak malu pada teman-temanmu, maka anak kemenakanmu akan menangis bila perasaannya tersinggung dan pergi menjauh tanpa mau kembali lagi. Dan bila ini terjadi pada dirimu, maka engkau dicap sebagai orang jahat olehnya. Ingat itu. Harus engkau ketahui, butuh sekolah S3 khusus kejiwaan anak untuk bisa mendidik anak agar bisa menjadi orang seperti kondisi dirimu sekarang ini. Inilah strata yang kalian sepelekan. Air tidak beriak, jangan disangka dangkal, karena tetesan air yang terus-menerus dapat melubangi batu cadas. Berapa banyak orang yang terporoti kenikmatannya dalam limpahan kenikmatan yang dimilikinya. Berapa banyak orang yang terfitnah karena banyaknya pujian orang-orang padanya. Berapa banyak orang yang tertipu akan kesenangan dunia. Sebab Allah menutup aib dirinya. Kita berada di mana? Salam Canaya.